Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mehlani Putri Anggraini dari kelas 3A dengan NPM 243100023. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Semarang. Kuliah di Prodi Pendidikan Matematika UPGRIS memberikan bekal lengkap untuk menjadi guru matematika yang profesional dan adaptif. Mahasiswa tidak hanya belajar konsep matematika, tetapi juga cara mengajarkannya secara kreatif, inovatif, dan berbasis teknologi. Didukung dengan praktik mengajar langsung di sekolah, dosen berpengalaman, serta lingkungan akademik yang aktif dalam riset dan pengabdian. Lulusan UPGRIS siap bersaing dan berkontribusi nyata di dunia pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang operasi hitung pada pecahan. Dan di sini nanti kita akan membuat proyek bersama-sama dan tugasnya itu dilakukan secara berkelompok ya, teman-teman. Baik, Bu. Dan kelompoknya sudah Ibu bagi berdasarkan hasil asesmen pada pertemuan sebelumnya. Oke, untuk tujuan pembelajaran kali ini yaitu peserta didik diharapkan mampu menyelesaikan operasi hitung campuran pada pecahan dan mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berhubungan dengan pecahan menggunakan operasi hitung campuran. Oke, misal Ibu punya satu pizza dan dipotong beberapa bagian. Beberapa orang memakan pizza tersebut dengan ukuran yang berbeda-beda. Bagaimana cara kita menentukan sisa dari pizza tersebut? Ada yang tahu? Kan pizza, mungkin pizza kan bentuknya bulat ya, Bu. Terus satu pizza itu dibagi 4. Kan pizza itu berpecahan, ya enggak? Iya, betul. Ada lagi? Dengan operasi pengurangan itu mungkin. Ya, betul sekali. Dengan menggunakan operasi pengurangan pecahan. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah mengetahui bentuk umum pecahan yaitu A per B, di mana A yaitu pembilang dan B adalah penyebut, dengan syarat A dan B adalah bilangan bulat dengan B tidak sama dengan 0. Oke, langsung saja pada operasi hitung yang pertama yaitu penjumlahan pecahan. Di sini kita akan membahas penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan biasa dan penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan campuran. Penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan biasa. Di sini Ibu mempunyai contoh yang berbeda penyebutnya, yaitu 1/5 ditambah 1/2. Langkah pengerjaannya jika berbeda penyebutnya, kita samakan penyebutnya dulu dengan cara bisa dikali ya, teman-teman. Di sini kan 5 dengan 2, 5 kali 2 sama dengan 10. Jika bawah dikali 2, maka atas juga harus dikali 2. Jadi 1/5 sama dengan 1 dikali 2 per 5 dikali 2. Yang 1/2 ini sama dengan 1 kali 5 per 2 kali 5. Kita hitung 1 kali 2, 2 per 5 kali 2, 10. 2 per 10 plus 1 kali 5, 5 per 2 kali 5, 10. Nah, kalau sudah sama penyebutnya, baru kita bisa jumlahkan pembilangnya. 2 ditambah 5, 7. maka 1/5 ditambah 1/2 sama dengan 7 per 10. Oke. Selanjutnya yaitu penjumlahan dengan pecahan campuran. Di sini ada dua cara.
Untuk cara yang pertama, bilangan bulatnya ini dipisahkan. Misal 1/2 ditambah 1/3 sama dengan 1. Ini operasinya kan penjumlahan. Jadi ditambah dalam kurung pecahannya ini 1/2 ditambah 1/3 sama dengan, kita kerjakan yang di dalam kurung dulu. Seperti yang tadi, ini kan beda penyebut. Kita samakan dulu penyebutnya. 2 kali 3 sama dengan 6. 1 kali 3 sama dengan 3 plus 1 kali 2 sama dengan 2. Sama dengan 1 plus dalam kurung 3 plus 2/6 sama dengan 5/6. Sampai sini paham? Paham, Bu. Baik, untuk cara yang kedua yaitu diubah menjadi pecahan biasa. Caranya 2 dikali 1 ditambah 1. Caranya penyebut dikali bilangan bulat ditambah dengan pembilang menjadi pembilang. 2 kali 1 tambah 1 sama dengan 3. 3/2 plus 1/3. Kita samakan penyebutnya menjadi 9/6 ditambah 2/6 sama dengan 11/6. Kemudian kita sederhanakan. Caranya, cara menyederhanakan pecahan yaitu dengan membaginya. Nah, 6 dibagi berapa? Hasilnya 11. 1. Betul, karena 6 kali 2, 12. Nah, sisanya berapa? 5. Jadi bilangan yang kita kalikan dengan 6 tadi ditaruh di sini untuk bilangan bulatnya. Sisanya menjadi pembilang. 11/6 kita sederhanakan menjadi 5/6. Untuk operasi hitung yang kedua yaitu pengurangan. Caranya kurang lebih sama seperti penjumlahan tadi ya. Iya, Bu. Nah, ini ada contoh 2/3 dikurangi 1/2. Kita samakan penyebutnya menjadi 4 kurangi 3/6 sama dengan 1/6. Operasi berikutnya yaitu pengurangan pecahan biasa dengan pecahan campuran. Sama seperti tadi, caranya ada 2. Tapi Ibu lebih merekomendasikan kalian pakai cara yang kedua ini karena lebih mudah daripada pakai cara yang pertama ini. Kalian pasti bingung. Karena kita harus memisahkan ini dulu. Dan ini sama-sama ditambah. Yang bedanya ini. Kalau tadi kan yang di dalam kurung ini ditambah. Kalau yang ini dikurang sesuai dengan operasinya. Berarti kita harusnya mengubah pecahan campuran jadi pecahan biasa dulu ya, Bu. Iya, itu lebih mudah. Lebih mudah untuk kalian untuk mengerjakan. Untuk yang ini 1/2/3 dikurangi 1/2 sama dengan 3 kali 1 plus 2 sama dengan 5/3 dikurangi 1/2. Disamakan penyebutnya menjadi 10 dikurangi 3/6. Jawabannya 7/6. Dan untuk cara menyederhanakannya sama seperti tadi, dibagi dan hasilnya menjadi pembilang. Maka hasilnya 7/6 sama dengan 1/6. Operasi hitung selanjutnya yaitu perkalian dan juga pembagian pecahan. Kita ke perkalian dulu. Untuk perkalian di sini agak berbeda ya teman-teman. Kalau yang penjumlahan dan pengurangan tadi kan disamakan penyebutnya. Kalau ini penyebutnya berbeda pun kita langsung kalikan saja. Jadi pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Contoh 2/3 dikali 1/2 sama dengan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Jadi 2 kali 1/3 kali 2 sama dengan 2/6. Kita sederhanakan, dibagi
2 ya. Kalau atas dibagi 2, bawah juga dibagi 2. Maka 2/6 disederhanakan menjadi 1/3. Kalau nggak disederhanain boleh nggak? Boleh. Ini bentuk paling sederhananya. Biasanya kalau dalam soal itu kalau kalian nggak ada tulisan bentuk paling sederhana, kalian cukup jawab ini saja sudah betul. Selanjutnya yaitu operasi pembagian pecahan. Nah, berbeda dengan perkalian tadi, kalau dibagi itu kita membalik bilangan pecahan yang akan dibagi. Misalnya kan ini A per B dibagi dengan C per D. Maka caranya A per B dikalikan D per C. Tapi kalau kalian bingung, Ibu ada cara mengalikan silang. Gimana itu caranya, Bu? Caranya itu A dikali D, nanti jawabannya jadi pembilang. Terus B kali C, jawabannya jadi penyebut. Nah, kayak ini 2/5 dibagi 3/4. Kalau kita kali silang, 2 dikali 4 sama dengan 8, 5 kali 3 sama dengan 15. Nah, menurut kalian lebih mudah yang mana? Lebih mudah dengan ini silang. Ya. Nah, selanjutnya untuk memperkuat pemahaman kalian mengenai materi operasi hitung campuran pecahan, di sini Ibu punya mini project dan Ibu sudah membagi kalian dalam beberapa kelompok berdasarkan asesmen pada pertemuan sebelumnya. Ini Ibu punya LKPD-nya. Langkah-langkahnya sudah ada di sini ya, teman-teman. Terima kasih, Bu. Nanti kalian buat project dan masing-masing kelompok harus presentasi ya. Oke, baik, Bu. Ini ya Ibu. Iya, ini gambar ya satu-satu. Ini menghitungnya betul gini ya, Bu? Ini menghitungnya betul gini kan? PP 405. Ibu sudah mau sama apa? Masih nama ya. Bagaimana anak-anak, apakah sudah? Sudah. Oke, untuk selanjutnya sesi presentasi ya. Boleh dimulai dari kelompok pertama dulu. Oke, Bu. Kalian jelasin proyeknya kalian itu membuatnya pizza yang berapa potong, terus mengerjakan soal ininya gitu. Jadi di sini kelompok kita berdua bikin pizza 4 potong dan kita mengerjakan yang level dasar. Soal yang pertama, Andi makan 1/4 pizza dan Randy makan 1/4 pizza. Berapa bagian pizza yang mereka makan? Jadi biar agar Jadi cara penyelesaiannya itu 1/4 ditambah 1/4 sama dengan 2/4. Jadi kesimpulannya itu 2/4 potong. Untuk yang kedua yaitu ibu membeli 3/4 pizza,
Kemudian memberikannya 1/4 bagian kepada bibi. Berapa sisa pizza yang dimiliki ibu sekarang? Untuk menyelesaikan soal yang kedua itu kita kurangkan, jadi 3/4 dikurangi 1/4, hasilnya 2/4. Oke, terima kasih ya kelompok 1. Selanjutnya untuk kelompok 2 boleh maju. Jadi soal yang pertama itu ayah memakan 1/4 pizza dan kakak makan setengah pizza. Berapa total pizza yang mereka makan? Jadi kita tambahkan 1/4 ditambah setengah, hasilnya berapa Bu? 3/4. Kok bisa? Gimana caranya kita? Ketik. Ini Bu, kan kita samakan penyebutnya dulu Bu. Iya, Bu. betul. Betul Bu. Kita les kok ya. Kamu yang les. Terus habis itu soal yang kedua, sebuah pizza dipotong menjadi 6 bagian. 6 bagian 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Berapa banyak potongan dari 2/3 pizza tersebut? Nah, jadi kita kalikan. Karena ada 6 potongan, kita kali dengan 2/3. Hasilnya 12/3 atau kita sederhanakan menjadi 40. Jadi banyak potongan dari 2/3, jadi banyak potongan 6 pizza dari 2/3 adalah 4. Iya, betul sekali. Yang terakhir kelompok 3 ya, silahkan maju. Nah, untuk di kelompok kami yaitu mendapatkan 3 buah pizza. Ada yang berapa? 4 bagian, ya, dan 8 bagian. Ada juga yang 6 bagian. Nah, untuk perhitungannya yaitu jika 3/4 pizza dibagi rata kepada 3 orang, berapa bagian pizza yang didapat setiap orang? Nah, kita tadi juga menggunakan Excel Bu hitungnya, yaitu 3/4 dibagi 3 sama dengan 3/4 dibagi 3/1 sama dengan 3/4 dikali 1/3 sama dengan 3/12. Dan di sini bisa disederhanakan lagi menjadi 1/4. Gitu. Kemudian yang nomor 2 itu seorang chef membuat 1/2 pizza. Jika setiap tamu mendapat 3/4 pizza, berapa tamu yang bisa dilayani? Maka di sini kita hitung jadi 1/2 dibagi 3/4. Kemudian kita samakan menyebutnya menjadi 11/2 dibagi 3/4 sama dengan 11/2 dikali 4/3 sama dengan 44/6. Kemudian kita sederhanakan jadi 7 2/6. Bisa disederhanakan lagi jadi 7 1/3. Jadi di sini bisa ada 7 orang atau 8 orang, tapi yang ke-8 itu mendapatkan bagiannya yang tidak utuh gitu. Oke, terima kasih ya Selvi dan Mirza. Nah, dari apa yang kalian presentasikan tadi, apa yang kalian pelajari dari proyek ini? Kita tuh bisa menghitung Bu ketika membagi pizza. Kalau ada 4 orang, nanti kita bisa membagi secara rata Bu dengan operasi tadi. Gitu. Ada lagi yang ingin menambahi jawaban Selvi? Sama Bu, sama kayak Sawi. Jadi lebih gampang kalau mau makan pizza. Jadi nantinya hasilnya juga adil Bu. Oke. Lalu menurut kalian bagian mana yang paling menantang? Saat mengerjakan ini Bu, proyeknya Soalnya juga menantang kok Bu. Iya Bu. Susah ya? Iya. Susah. Lalu bagaimana kalian bisa menggunakan pecahan ini dalam kehidupan sehari-hari? Saat makan pizza. Saat yang lain? Membaca
Betul sekali. Jadi, pecahan ini bisa kita gunakan di kehidupan sehari-hari seperti membagi makanan, menggunakannya untuk resep masakan, dan lain-lain. Oke, tidak terasa kita sudah berada di akhir sesi. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak. Sampai jumpa di